Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham Adikarya. Ya, ini BUMN ya, pemerintah punya. Sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 8 Maret 2023. Hari ini tanggal 10 Maret 2023, harganya turun 1,85%. Harganya per lembar saham Rp424. Nah, kalau kita lihat price performance-nya ini kurang menggembirakan teman-teman ya. Karena ini semuanya negatif, artinya sebagian besar mayoritas teman-teman yang pegang saham ini pasti sedang floating minus. Ya, kalau kita lihat harga setahun terakhir tertingginya di 880 dan terendahnya di 408. Jadi ini sedang mendekati harga titik terendahnya teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas ya analisa fundamental, seasonality, bandarmologi dan teknik kalau kira-kira ada apa di saham ADI ini dan kedepannya akan seperti apa. Nah, ini sebelumnya ada corporate action terdekat ya yang saya dapatkan bahwa akan ada rapat umum pemegang saham. Nanti diadakan tanggal 11 April 2023 hari Selasa. Ya, hanya ini aja informasi corporate action terdekatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja ADI jangka panjangnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat grafiknya, sebenarnya ini cenderungnya naik, teman-teman ya. COVID ya biasalah turun, kemudian ini sebenarnya naik lagi ya. Jadi meskipun belum setinggi dari 2018 dan 2019 sebelum COVID ya. Namun ini sebenarnya grafiknya sedang naik, teman-teman ya. Untuk laba kotornya sendiri ini juga cenderung sama, naik ya, mengikuti pendapatannya. Untuk laba usahanya juga sama, namun sayang laba bersihnya ini drop teman-teman ya sejak 2020. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, secara beban pokok penjualan sebenarnya naiknya cuma tipis teman-teman ya, sehingga sebenarnya laba kotornya itu juga 13,6 ke 13,3 nggak beda jauh. Ya, kemudian dari laba usaha ini justru malah naik ya teman-teman ya, karena ada pendapatan bersih Ventura bersama ini teman-teman ya, naik. Ya, kemudian kalau kita cek laba bersih tahunannya malah turun, teman-teman ya. Kalau kita cek ini penurunannya disebabkan karena ini ada penghasilan atau beban lain-lain yang meningkat menjadi 6%. Saya sudah cek lebih detail, ini adalah beban keuangan, teman-teman ya. Jadi pembayaran bunga dari hutangnya Adi. Ya, jadi beratnya di sini yang menggerus laba bersih. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, yang sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Secara pendapatan masih naik sebenarnya teman-teman ya. Laba kotornya pun masih naik ya. Laba usahanya juga naik dan laba bersihnya ini naik signifikan. Ya, kalau kita cek di struktur pendapatannya ini beban pokok penjualannya sebenarnya naik ya. Laba kotornya secara persentase turun ya, meskipun secara nominal naik, namun secara persentase terhadap pendapatan ini turun teman-teman ya, karena harga pokok penjualannya meningkat. Dan kalau kita cek laba usahanya juga menurun ya, karena laba Ventura bersamanya ini turun. Ya, laba kotor setelah Ventura bersama ini turun, ada beban usahanya turun. Kemudian kalau kita cek ke laba bersihnya naik, teman-teman ya. Laba bersihnya naik karena beban lain-lainnya menurun ya dibanding 2021. Jadi beban hutangnya nih menurun dibandingkan dengan pendapatan sehingga laba bersihnya naik ya dari 0,8 ke 1,3%. Namun kalau kita lihat secara nominalnya ini naiknya cukup besar ya 100% atau dua kali lipat. Namun kalau kita cek dari struktur pendapatannya ternyata ini kecil sekali teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya. eh Pada saat video ini dibuat nih valuasinya 0,42 ya. PBV-nya di bawah 1. PER-nya ini cukup besar ya 43,88 karena earningnya tadi turun ya teman-teman ya. Laba bersihnya kan tadi turunnya cukup besar ya. Nah, kalau kita bandingkan ya price to book value dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini adalah price to book value terendah sejak 2010. Ya, jadi semakin turun nih, semakin murah valuasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kalau kita lihat PR-nya justru ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya karena memang sejak 2020 itu tadi beban hutangnya tinggi, beban keuangannya tinggi sehingga menggerus laba bersih ya. Sehingga PR-nya jauh lebih tinggi, lebih mahal valuasi PR-nya dibanding tahun-tahun sebelum COVID. Nah, kalau kita cek ROE-nya di sini teman-teman ya, 1,04% dan ROA-nya 0,16%. Ini hampir 5 kali lipat teman-teman ya. 5 kali lipat lebih malah ya. Jadi ini utangnya pasti dari sini aja kelihatan besar. Dan kalau kita lihat ROE-nya hanya 1,04%, kita bayarnya di PBV 0,42. Ya, berarti secara kita itu ROE-nya adalah 2,47. Ini masih mahal sekali teman-teman ya. Kalau dilihat dari valuasi saat ini ya, kondisi saat ini sangat mahal sekali. 2,4% aja setahun bisa kasih return ke kita. Nah, kalau kita cek dari dividen ini sebenarnya 14 ini rutin bagi dividen teman-teman ya setelah COVID ya. Stop dia ya. Terakhir Juni 2020 itu laba 2019 yang dibagikan. Ya, seandainya pun dia membagikan yang sama 18,64 di harga saat ini, ya ini lumayan sih 4,4%. Namun kalau kita lihat IPS-nya rasanya nggak mungkin teman-teman ya membagikan karena IPS-nya sebelum COVID itu 186 per lembar saham. Sekarang hanya sisa 10. Jadi ini turunnya dalam sekali. Ya, saya rasa sih nggak akan bagi dividen ya. Nah, kemudian kalau kita cek dari seasonality ini juga cukup tidak mengembirakan ya karena banyak turunnya ya setiap bulan. Hanya Mei saja ini teman-teman ya, Mei yang ada peluang itu pun hanya 50% dan kalau kita lihat eh 3 tahun terakhir ini naik satu kali namun kecil sekali ya 0,76 ini hampir nggak bergerak kemana-mana sih sebenarnya. Ya, jadi ini secara seasonality hanya bulan Mei aja ada kesempatan. Namun secara overall ya not good ya. Kalau kita lihat 2023 sudah minus, setiap bulan minus, 3 tahun terakhir juga minus teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan bahas dari bandarmologinya ya. Ini dimiliki negara Republik Indonesia ya. Ini kan BUMN, masyarakat ada 35,67%, total lembar sahamnya yang di masyarakat 3 miliar. Ya, kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini naik ya, cukup signifikan dan paling tinggi kenaikannya ada di bulan November. Ya, tiba-tiba melonjak langsung naik 5.000 teman-teman ya. Jadi investor retail suka nih mencicil saham ADI gitu ya kira-kira. Kalau kita lihat investor asing partisipasinya nggak terlalu besar ya, hanya 9,3% di pergerakan saham ini dan kalau kita lihat sejak 2023 ini investor asing malah buang barang ya. Buang barang terus sebelumnya di tahun 2022 di kuartal terakhir itu beli. Ya, kemudian ini sudah mulai buang. Namun secara overall sih masih beli ya kalau 6 bulan terakhir. Oke, kita akan cek lebih detail ya dari struktur pendapatannya, apa yang terjadi saham ini setahun terakhir. Ya, kalau kita lihat eh kepemilikannya 3 miliar teman-teman ya. 3 miliarnya adalah tadi yang floatingnya di luar pemerintah Indonesia. Ini yang bergerak sehari-hari di bursa saham. Kalau kita cek ya, investor lokal ini yang menguasai supply ya, 88,87 dan investor asing hanya 11,13%. Kalau kita lihat total lokalnya ini berkurang dan total asingnya bertambah. Jadi investor asing setahun terakhir menambah kepemilikannya. Ya, terutama di bulan ini Februari, Januari, Desember, November dan bulan November naik ya. Jadi waktu right issue kalau nggak salah. Jadi right issue dia menambah kepemilikannya. Kemungkinan dia menebus ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat lebih detail lagi dari total lokal ini tertinggi pertama ditempati oleh investor retail lokal. Jadi ini kurang bagus teman-teman ya. Ini angkanya kurang menggembirakan ya karena yang mayoritasnya adalah investor retail. Ya, di mana investor retail itu nggak punya kemampuan untuk menggerakkan harga saham. Ya, jadi harga sahamnya ya susah untuk naik ya. Kalau kita lihat nih retail juga sama ya waktu bulan November. Jadi pada saat right issue ini malah naik ya. Tadi kalau kita cek ya bulan November juga penambahan secara orangnya juga 5.000 orang ya. Banyak dan ini jumlah kepemilikannya naik cukup drastis. Ya, kalau kita lihat
kemudian terbesar keduanya ada di perusahaan. Nah, perusahaan ini juga November naik ya, beli juga ya 1,3%. Dan kalau kita lihat ya, insurance ini uang besar ya teman-teman ya. Lagi buang barang ya, lagi buang barang eh di kira-kira 6 bulan terakhir ya, buang barang terus secara berkelanjutan. Kemudian dana pensiun sih nggak terlalu signifikan ya, dia buangnya waktu Februari awal, kemudian dibeli lagi. Nah, 4 bulan terakhir dia baru buang lagi. Kemudian reksadana ini juga ada yang buang barang ya teman-teman ya. 4 bulan terakhir buang barang, jadi ini big money, uang besar lagi ada beberapa yang buang barang. Ditampungnya adalah oleh investor lokal, ini kelihatan sekali ya. 7% ditampung oleh investor lokal. Ini dibuang, buang, buang, tampung sama ini dan sebagian adalah investor asing. Ya, investor asingnya nggak terlalu banyak ya, paling banyak ini dana pensiun. Ya, menampungnya. Kalau kita lihat investor asing 11% ini itu tertinggi pertama dana pensiun, kemudian sekuritas dan ada reksadana. Ya, jadi ini investor asing ya teman-teman ya. Oke, jadi ini yang terjadi ya teman-teman ya saham setahun terakhir di saham ADI. Ya, jadi investor retail lagi hobi, lagi mengincar saham ADI ini teman-teman ya. Oke, kemudian yang berikutnya kalau kita cek tadi kan sudah dari Februari ke Februari, sekarang kita lihat dari 1 Maret ke sampai hari ini. Nah, kalau kita lihat di grafik bandarmologinya ini sih sebenarnya lagi nggak ngapa-ngapain ya, sedang netral aja nunggu tapi ini cenderung ke bawah ya. Jadi ini ada small distribusi lah ya, kecil-kecil gitu ya teman-teman ya. Ini setelah right issue malah buang barang ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya. Oke, kemudian terakhir dari sisi teknikalnya ini sedang downtrend, downtrend berkelanjutan karena ini harganya tadi minus terus. Kalau boleh saya lukiskan atau forecastkan kira-kira harga sahamnya juga akan turun lagi teman-teman ya. Ini adalah 331 harga waktu COVID teman-teman ya. Kemungkinan sih bisa menuju ke sini ya. Nah, nggak tahu nih nanti akan tembus di bawah harga COVID atau enggak, kita nggak ngerti ya. Oke, itu aja kira-kira teman-teman ya dari empat analisa. Yang berikutnya kita akan masuk ke risamnya. Ya, tadi kinerja jangka panjangnya naik 12 tahun meskipun tadi belum melewati atau melampaui sebelum COVID ya kinerjanya. Untuk jangka pendeknya naik, valuasi terbilang mahal, tidak rutin bagi dividen semenjak COVID dan rasanya tahun ini juga mestinya belum membagi dividen. Seasonality dia hanya ada peluang naik di bulan Mei, itu pun kecil, hanya 50%. Bandarmologi 12 bulan terakhir sedang melakukan distribusi, ada big money yang sedang buang barang. 1 sampai 10 Maret cenderung netral, namun ada pembuangan barang sedikit gitu ya. Kemudian secara teknikal ini sedang downtrend. Jadi ini teman-teman ya risamnya. Terakhir, disclaimer ya, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.